Nasi goreng cita rasa, satu porsi, sejuta cerita. Halo guys, aku Prinska Indonesia selaku konten kreator dan juga graphic design. Nah, di sini aku mau jelasin tentang strength dari job desk yang aku kuasai. Jadi strengthnya itu karena memang aku dari awal itu udah biasa bikin konten, video-video yang kreatif. Jadi itu sebagai kelebihan lah buat aku ditaruh di konten kreator ini. Nah, kalau soal graphic design sendiri, aku udah sedikit menguasai soal warna, jadi kayak pattern-pattern yang perlu digunain dan juga desain-desain yang biasa dipakai sama produk-produk di luar sana. Nah, untuk weakness-nya sendiri itu lebih ke soal waktu sih ya, karena teman-teman anggota di sini tuh nggak punya waktu luang yang sama. Jadi biasanya solusi yang aku tawarkan itu lebih ke pembuatan konten planning. Jadi di hari apa kita bikin konten ABC dan di hari apa kita bikin konten DEF. Jadi konten yang ingin aku buat tuh tetap terlaksana gitu. Nah, yang kedua itu soal desain. Karena mungkin skill aku belum terlalu advance, jadi aku agak sedikit terkendala ya. Jadi ada beberapa desain yang harus aku lebih simpelin lagi. Nah, solusi dari aku itu biasanya aku belajar tutorial dari TikTok ataupun dari Instagram dengan ngeliat akun-akun dari produk-produk yang lain gitu. Nah, yang terakhir itu ini soal desain juga, mungkin lebih ke bahan visual. Biasanya aku tuh bergantung banget sama foto dari produknya itu. Jadi kalau misalkan foto yang dikirim oleh teman-teman itu kurang, itu aku harus muter otak nih. Jadi aku harus bikin gimana caranya foto produk itu tuh menarik gitu di desain yang akan aku bikin. Oke, next ada peluang. Nah, peluangnya itu mungkin lebih ke karena media sosial ini sekarang tuh jadi senjata utama banget nih buat promosi barang-barang. Jadi ini tuh jadi peluang banget buat UMKM yang kita jalanin. Kayak gimana kita ngepromosiin nasi goreng cita rasa ini lewat sosial media kayak Instagram ataupun TikTok. Bahkan tuh konten-konten kita tuh udah di reach out lebih dari 500 viewers gitu. Nah, kalau untuk ancamannya sendiri mungkin lebih ke tren ya. Karena kan tren itu kan berubah-ubah ya. Jadi harus up to date banget. Kayak aku harus banget ngeliatin di TikTok sekarang tuh lagi apa sih yang lagi dibahas nih. Terus abis itu aku juga harus lihat karena algoritma dari Instagram ataupun TikTok itu berubah kan. Kayak ada beberapa orang yang bilang kalau kita ngepost di jam 7 tuh pasti FYP. Kalau kita ngepost di jam 7 malam itu enggak FYP. Kalau 7 pagi iya. Kalau misalnya di jam 2 siang itu FYP. Nah, itu tuh aku harus ngeliatin banget nih karena algoritmanya tuh suka berubah-ubah. Terus juga hashtag itu penting banget. Kayak tergantung video konten yang aku buat itu apa, jadi aku hashtagnya juga harus sesuai gitu biasanya sih teman-teman. Apalagi produk-produk yang lain tuh biasanya lebih wah lagi ya soal promosi gitu. Sekian dari aku, adios. Halo teman-teman semua, saya Hanadia Zulfi sebagai admin sosial media khususnya pada Instagram. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lakukan, terus bagaimana juga kendala saya pada saat menjadi admin Instagram di UMKM Cita Rasa. Yang pertama, strength-nya atau kekuatannya adalah UMKM ini kan juga termasuk, nasi goreng juga termasuk menjadi salah satu banyak yang disukai oleh kalangan masyarakat khususnya pada mahasiswa. Jadi saya pribadi tidak kesulitan untuk mempromosikan dan juga mendeskripsikan bagaimana nasi goreng cita rasa ini. Terus yang kedua, bagaimana kelemahan yang saya setelah saat proses berlangsung adalah dimana karena ini juga saya pertama kali menjadi admin sosial media, jadi ada banyak yang harus saya pelajari juga dan lumayan tricky karena saya juga harus tahu gimana cara menaikkan engagement, terus juga penontonnya gimana, terus followersnya gimana. Dan kebetulan pada Instagram kami sudah mendapatkan sekitar 2000 lebih viewers dan juga lebih dari 1000 kunjungan per bulan ini. Terus juga kita sudah mengupload konten di Instagram sekitar lebih dari 20 konten. Nah, selanjutnya ada beberapa peluang. Yang pertama, karena saya juga bekerja sama dengan tim sosial media saya dan juga rekan-rekan saya seperti
desainer seperti Fadil dan Shia, terus juga ada Deana sebagai content creator. Itu mempermudah saya untuk menjalankan atau mendesain Instagram ini gitu. Terus juga ada ancamannya seperti gimana sih cara mempromosikan nasi goreng ini menjadi nasi goreng yang unik, karena kan mungkin teman-teman tahu kalau nasi goreng itu banyak di Karawang gitu. Terus gimana cara saya sebagai admin sosial media tuh tahu triknya kayak gimana cara membuat nasi goreng cita rasanya lebih unik dibandingkan yang lainnya, supaya teman-teman di kalangan masyarakat juga tertarik dengan nasi goreng cita rasa ini gitu. Lalu selanjutnya saya sebagai data and research analyst, di mana saya harus meriset apa itu UMKM, terus juga gimana kami menemukan UMKM ini, terus juga apa SWOT-nya, dan juga mendetek atau mendata apa saja proses yang kami lakukan sejauh ini, dan juga mengevaluasi proses yang sudah kami lakukan. Kurang lebih seperti itu untuk data dan riset analisis. Dibantu juga rekan saya Lukman yang meriset cara gimana mendaftarkan UMKM ini ke platform kayak seperti Shopee, terus juga mendaftarkan ke link yang sudah ada di bio Instagram kami. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Halo semuanya, aku Deana. Aku selaku admin TikTok dan juga konten kreator di kelompok Nasi Goreng Cita Rasa hari ini. Nah, sekarang aku akan ngejelasin ke kalian apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan aku sebagai konten kreator. Yang pertama yaitu ada strength. Nah, di strength ini aku tuh bisa bikin konten yang natural dan juga yang lagi hype nih, supaya banyak orang yang lebih tahu nih tentang nasi goreng cita rasa, dan juga tuh gampang relate lah sama orang-orang yang ada di TikTok dan di sosial media lain. Yang selanjutnya tuh aku tuh juga responsif terhadap tren-tren yang ada. Jadi tuh konten-konten kita nggak ada yang kelewatan sama tren-tren yang lagi hype sekarang. Nah, selanjutnya ada kelemahan sama weakness. Kadang-kadang aku tuh suka kehabisan ide konten gitu kalau nggak ada yang lagi hype, atau lagi nggak ada yang naik gitu. Nah, itu bikin aku susah untuk nyari celah konten, ide konten yang akan kita kontenin sebagai kelompok. Nah, selanjutnya aku tuh masih belum terlalu jago untuk proses editing. Jadi belum bisa sejago orang-orang kayak konten-konten pro gitulah. Makanya masih sulit banget nih kalau buat jadi editing yang kayak vlogger-vlogger di TikTok terkenal. Nah, selanjutnya ada peluang. Nah, di sini TikTok kan gampang banget ya viral, atau konsepnya itu simple, yang penting relate dan bisa terhubung sama masyarakat. Nah, itu bisa bikin nasi goreng cita rasa ini lebih dikenal sama orang-orang dan juga banyak peminatnya. Jadi orang-orang lebih tahu nih kalau misalnya kita promosiin di TikTok. Nah, selanjutnya itu ada ancaman. Walaupun TikTok itu mudah naik, itu tuh banyak juga kuliner-kuliner lain yang pakai konten yang serupa. Jadi tuh konten lebih kompetitif di sini. Nah, selanjutnya itu ancamannya kayak ada perubahan algoritma. Jadi itu kadang susah banget untuk bikin video kita FYP. Nah, itu tuh bikin video-video kita tuh kadang susah dilihat sama audiens. Nah, segitu aja dari aku, peluang dan juga kelemahan dari konten kreator TikTok dan dari aku sendiri. Thank you, see you. Halo, saya Fadil Medi Pramudia. Saya sebagai graphic designer. Dan kalau ngomongin tugasnya ngapain, job desk-nya apa, yang pasti ngedit. Ya, tapi satu hal yang penting dari job desk ini adalah kita mengusung salah satu faktor yang penting dari dunia desain grafis, yaitu branding. Apa yang dimaksud branding yang kita coba terapin di project UMKM Nasi Goreng Cita Rasa ini? Salah satu contohnya adalah gimana kita coba mengenalkan apa itu nasi goreng cita rasa dan apa bedanya nasi goreng cita rasa sama nasi goreng lainnya. Entahkah nasi goreng babat sinten kah atau lain sebagainya. Yang pasti mulai dari pembuatan logo, mulai dari perencanaan warna ataupun fontnya, lain sebagainya,
itu jadi salah satu faktor pembangun atau fondasinya desain dari carouselnya Instagram, TikTok ataupun media sosialnya dari Nasi Goreng Cita Rasa ataupun proyek UMKM ini ya. Dan satu yang pengen saya ataupun kami coba untuk angkat adalah tagline ataupun brandingnya Nasi Goreng Cita Rasa, yaitu satu porsi 1000 cerita. Kenapa gitu? Karena tempat ini mejanya luas, sangat cocok buat rapat, sangat cocok buat sambil belajar, contohnya kayak kita sekarang. Atau buat teman-teman yang mau pacaran juga bisa. Atau teman-teman yang juga mau sekedar ngobrol sama teman-temannya, itu juga bisa. Makanya kenapa Nasi Goreng Cita Rasa satu porsi tapi bawahnya 1000 cerita dalamnya. Kalau kita ngomongin apa suka dukanya jadi graphic designer, sukanya ini adalah nasi goreng paling enak yang pernah gue makan. Kalau dukanya, tantangannya banyak. Ngedit sih tantangannya. Cuma kalau kita ngomongin tantangan, sebetulnya pertama untuk nasi goreng, saya pribadi jujur rada kesulitan untuk coba cari referensi dan lain sebagainya, sehingga penyusunan ataupun konsep dari sosial media kami ya begitulah, ada terkendala dalam pelaksanaannya ataupun dalam pelaksanaan proyeknya. Tantangan lain yang saya kira bisa analisis adalah datang dari diri saya pribadi sebetulnya. Mengapa demikian? Jujur untuk bukan kontribusi ya, untuk kemudian mencurahkan tenaga ataupun materi, mencurahkan tenaga, pikiran, saya kira saya belum mencapai maksimal untuk dalam project ini. Output. Kalau kita ngomongin output, apa yang udah tim graphic design hasilkan? Boleh dilihat, ada di Instagramnya, cering, ada di TikToknya, tereng juga, terus ada di Shopee Foodnya. Itu adalah contoh-contoh ataupun hasil dari produk-produk yang tim graphic design hasilkan. Dan thank you Project UMKM. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Fauzi. Saya di sini sebagai admin Shopee Food. Tugas saya di sini bukan hanya untuk memasukkan menu masakan saja, makanan, tetapi juga ada beberapa tantangan tersendiri dari admin Shopee Food ini, yaitu dari pemilik nasi gorengnya yang sempat menolak untuk didaftarkan Shopee Food dikarenakan dia sempat mendaftar sebelumnya di GoFood atau di GrabFood, yang dimana dia tuh memiliki kendala di harga makanan dikarenakan sempat memasukkan harga nasi goreng yaitu sebesar 16.000, tetapi harga yang masuk di rekening dia hanya sebesar 10.000, dan itu sudah dipotong pajak sebesar 2,5%. Nah, untuk solusinya setelah saya meminta saran dari teman-teman untuk diperbincangkan terkait masalah harga ini, akhirnya dia setuju untuk dibuat akun Shopee Food ini dengan harga nasi goreng biasa, yaitu sebesar Rp17.000. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini aku lagi bersama owner dari Nasi Goreng Cita Rasa. Hari ini kita mau tahu nih tentang seluk-beluk Nasi Goreng Cita Rasa. Oke Bapak, boleh diperkenalkan dulu nggak namanya dan usaha apa sih yang lagi digeluti? Nama saya Gopur, yang digeluti ya nasi goreng. Oke, nah usaha ini berdiri sejak kapan sih Pak sebenarnya? Kalau nasi goreng ini sebenarnya berdiri dari tahun 98. Wah, lama ya. Dari semenjak masih sendiri. Terus alasan kenapa sih dari 98 itu Bapak udah bikin nasi goreng di sini, atau ada tempat sebelumnya kah sebelum di sini? Ada. Sebelum di sini kita
berkelana ya. Berkelana dari Bekasi, Cikarang, sampai ke Kerawang biar lebih Sampai dekat akhirnya kita di pulang. sini ya. Awal alasan Bapak akhirnya buka nasi goreng tuh kenapa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk bukan nasi goreng ini terbilangnya simpel, tidak banyak kerjaan. Kala sepi kita bisa duduk, kala rame ya begitu, Ya, sibuk sedikit. Nah, kalau dari dulu itu menu apa sih yang sebenarnya paling sering dipesan sama customer, Pak? Kalau yang sering atau orang bilang sekarang nih apa best seller gitu ya, best seller itu ya seperti pakai pete aja, ayam itu best seller aja. Oke, Bapak selama Bapak buka nasi goreng ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Sebenarnya sih nggak ada tantangannya, cuman ya apa ya, tantangannya ya cuma belanjaan aja, sering naik turun Oh, iya benar. gitu. Kalau untuk persaingan nggak ada. Harapannya Bapak untuk kedepannya selama menjalani usaha ini ada nggak Pak? Kira-kira buka cabang lain kah? Atau... Harapan saya nggak ada sih, harapan saya cuma itu aja. Ya semoga jualan ini ya biasa aja, standar, belanjaan ekonominya ya biasa-biasa aja lah, nggak ada harapan. Lancar semuanya ya kecuali Pak, itu aja. harga bahan juga Nggak ya. ngaruhin gitu. Oke, terima kasih Bapak udah mau jawab pertanyaannya. Jadi begitu kesan-kesan dari owner nasi goreng Cita Rasa. See you guys.